Oke, aku share screen dulu ya teman-teman. Oke. Oke, udah terlihat ya teman-teman? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman semua yang menonton. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sabrina, biasa dipanggil Ais, dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi, Universitas Diponegoro, Angkatan 2021. Di sini saya akan berbagi sedikit materi atau ilmu yang sudah saya baca dan akan saya presentasikan. Bisa dilihat di sini, saya akan membawakan dan menjelaskan tentang Tourette Syndrome. Nah, sebelumnya teman-teman, ada nggak sih yang udah pernah tentang Tourette Syndrome ini apa sih gitu? Mungkin dari beberapa teman-teman udah ada yang tahu nih, jadi bagus banget nih kalau teman-teman sudah pernah atau mungkin nggak asing lagi ya sama yang namanya Tourette Syndrome ini. Tapi aku yakin beberapa dari kita juga masih awam banget sama apa sih Tourette Syndrome itu, apa itu semacam gejala seperti depresi atau mungkin sindrom yang mematikan. Nah, kalau gitu kita lihat dulu ya sama-sama teman-teman. Oke, ini bisa kita lihat dulu, ada cuplikan video. Nah, setelah ngeliat video tadi nih, pasti udah banyak yang tahu ya itu siapa. Jadi mungkin kita mikirnya gini, mungkin teman-teman mikirnya ini jadi sesuatu yang serem banget ya, karena kayak ini dia kayak kena penyakit apa gitu ya mungkin. Tapi kita jangan berasumsi dulu ya teman-teman. Kita cari tahu dulu nih, orang ini tuh kenapa gitu, artis ini tuh kenapa gitu. Nah, benar banget seperti yang teman-teman tadi tahu, seperti yang teman-teman tadi sudah lihat, dia adalah Billie Eilish atau yang seperti kita kenal seorang penyanyi asal Amerika Serikat yang terkenal dengan lagunya Happier Than Ever atau Bad Guy. Jadi dalam suatu wawancara, Billie Eilish ini berbagi cerita bahwa dia mengidap Tourette Syndrome dan didiagnosa memiliki sindrom ini saat dia masih kecil. Pada kasus Billie Eilish, dia menderita physical tics dan bukan verbal. Nah, mungkin teman-teman di sini masih bertanya-tanya nih, apa sih physical tics itu dan apa sih tics verbal itu apa gitu. Billie Eilish sendiri bilang nih, I thought myself ways of surprising my tics and certain techniques to help them when I don't want to be distracting in certain situation. Oke. Next, selanjutnya. Kita cari tahu dulu nih teman-teman, kita bahas dulu pertama-tama apa sih Tourette Syndrome itu gitu. Jadi Tourette Syndrome itu sendiri adalah di sini disebutkan bahwa is a condition of the nervous system causes people to have tics gitu. Tapi untuk bahasa lebih singkatnya lagi itu vokalisasi dan repetitif di luar kehendak. Jadi tics are sudden twitches, movements, or sounds that people do repeatedly. People who have tics cannot stop their body from doing these things. For example, a person might keep thinking over and over. Jadi seperti apa ya, badan kita itu nggak punya kontrol terhadap situasi tersebut. Jadi itu terjadi di luar kehendak kita, itu yang disebut tics gitu. Dan tics ini bagian dari Tourette syndrome tersebut gitu teman-teman. Nah, tanda-tandanya ini apa aja sih gitu. Jadi tanda-tanda Tourette syndrome ini ada 3 teman-teman. Yang pertama ada tics motorik sederhana, yang kedua ada tics motorik kompleks, dan yang ketiga ada tics verbal. Tics motorik sederhana itu contohnya itu seperti mata berkedip-kedip, kepala bergerak, terus tics motorik kompleks itu seperti gerakan cabul, memukul, menyentuh benda-benda, berjongkok, melompat, dan berputar-putar. Dan yang terakhir ada tics verbal, itu ada 4 contoh bunyi. Nah itu verbal itu berarti orang tersebut mengeluarkan bunyi-bunyi gitu maksudnya. Yang pertama ada bunyi inarticulate, seperti menyalak, batuk-batuk, terus yang kedua ada bunyi copralia, yaitu menggumamkan kata-kata cabul, ketiga ada bunyi ekolalia, yaitu mengulangi kata orang lain, dan yang terakhir ada bunyi palilalia, atau mengulangi kata-katanya sendiri. Nah, selain tanda-tandanya, di sini aku mau nunjukin sedikit kasus.
pada video pertama ini dia menunjukkan gejala tics verbal, yaitu tadi seperti kata-kata kasar seperti fuck off, itu kan kata-kata kasar ya, atau cabul, dan tics motorik sederhana seperti berkedip dan kepala bergerak. Nah, di video kedua dia menunjukkan gejala tics verbal seperti siul, kata-kata serta tics motorik juga ya, karena dia menampakkan sendiri dan menyentuh benda-benda gitu. Ini aku ulang tadi. Nah, itu termasuk tics motorik, bersiul, motorik. Nah, oke. Dan terakhir, ini ada video terakhir. Yang ini sedikit kompleks ya, teman-teman. Nah, ini salah satu contoh. Nah, yang tadi itu salah satu contoh Tourette syndrome yang ekstrem ya, teman-teman. Jadi, karena dia menunjukkan perilaku berjongkok, lompat, terus berputar-putar, terus tadi juga ada melempar barang, memukul, dan lainnya. Dan ini tuh salah satu yang dapat kita kategorikan sebagai tics motorik kompleks. Begitu, teman-teman. Oke, next slide. Nah, mengapa sih Tourette syndrome ini dapat terjadi gitu? Jadi Tourette ini tuh sebenarnya telah dikaitkan dengan berbagai bagian di otak, termasuk area yang disebut ganglia basal. Jadi ganglia basal ini dia tuh membantu mengontrol gerakan tubuh. Perbedaan di sana itu dapat mempengaruhi sel-sel saraf dan bahan kimia yang membawa pesan di antara mereka. Jadi para peneliti berpikir masalah di jaringan otak ini mungkin berperan dalam si Tourette syndrome tersebut. Tapi dokter itu juga nggak tahu persis ya, teman-teman, apa yang menyebabkan masalah di otak ini gitu. Bisa mungkin gara-gara gen yang berperan gitu. Jadi kemungkinan penyebabnya ini bisa lebih dari satu. Jadi orang yang memiliki anggota keluarga dengan Tourette syndrome itu lebih mungkin mendapatkannya juga gitu. Tetapi orang di dalam keluarganya yang sama itu mungkin memiliki gejala yang berbeda. Contohnya, misal kamu punya tics motorik sederhana gitu, kayak tadi menggerakkan kepala, berkedip-kedip, tapi mungkin orang tua kamu yang memberikan gen tersebut itu memiliki tics verbal aja gitu, kayak cuma mengeluarkan kata-kata kasar gitu. Jadi bisa berbeda-beda, teman-teman, nggak harus sama di tiap anggota keluarga. Maaf. Oke, next selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada bagaimana sih cara penanganan untuk penderita Tourette syndrome gitu ya. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu bahwa pasien, anggota keluarga, teman, guru itu harus dididik tentang sifat sindrom tersebut. Jadi kita kalau misalnya melihat ada di umum gitu, ada melihat gejala orang yang seperti Tourette syndrome tuh kita udah tahu dan kita tahu bagaimana kita bisa bersikap gitu. Nggak semata-mata kita ngelihatnya, ih apa sih nih orang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu difokuskan pada masalah-masalah emosional tambahan, seperti kecemasan dan depresi. Karena orang dengan penderita Tourette syndrome itu akan lebih mengalami peningkatan kecemasan dan depresi. Jadi kita juga harus lebih aware dengan masalah-masalah emosional tambahan bagi si Tourette syndrome tersebut gitu. Dan yang terakhir ada dengan antipsikotika. Jadi antipsikotika ini mengurangi tics sekitar 70%, tapi ada efek sampingnya, yaitu berat badan naik, kelelahan, dan mulut kering. Oke, ternyata udah selesai teman-teman. Oh, tadi sebelumnya, maaf, kita balik ke slide sebelumnya. Jadi meskipun ini tuh nggak ada obat khusus gitu untuk menangani penderita Tourette syndrome, tapi ada perawatan yang tersedia gitu untuk membantu mengelola tics gitu. Jadi karena banyak orang dengan Tourette syndrome ini memiliki tics yang tidak mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, dan oleh karena itu tidak memerlukan perawatan.
Jadi tidak memerlukan perawatan apapun. Namun, pengobatan dan perawatan perilaku tersedia jika ada tics yang menyebabkan rasa sakit atau cedera, terus mengganggu sekolah, lalu pekerjaan dan kehidupan sosial, atau menyebabkan stres. Itu harus dilakukan tindakan atau perawatan tambahan yang lebih intensif gitu ya teman-teman. Oke, ternyata kita sudah di ujung materi, udah di ujung presentasi gitu. Jadi mungkin itu saja materi yang dapat saya bagikan mengenai Tourette syndrome. Jadi ya mari mulai sekarang untuk lebih aware terhadap sindrom Tourette gitu, baik teman-teman yang menjumpai penderita di tempat umum ataupun memiliki teman dan kerabat yang mengidap sindrom tersebut gitu. Jadi agar kita tidak langsung menstigma penderita dengan memiliki perilaku yang cukup berbeda. Aduh maaf teman-teman. Jadi memiliki perilaku yang cukup berbeda dari orang pada umumnya gitu. Jadi tetap dukung mereka karena memiliki sindrom tersebut akan sangat sulit bagi mereka sendiri tanpa dukungan, kepedulian, dan semangat dari orang-orang sekitar. Anak kecil ketawa cekikikan karena dia menonton Ninja Hattori. Terima kasih saya haturkan sudah sabar untuk menyimak materi. Saya Ais, undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.